Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lista Dwi Lestari dengan NIM 080111 2823 2806 28046. Oke, di sini aku berasal dari Universitas Sriwijaya, jurusan Matematika, Fakultas MIPA. Di sini aku ada tugas, yaitu tugas metode numerik dengan proyek akhir untuk sebagai nilai UAS kami. Oke, di sini aku pada MK Metode Numerik dengan dosen Ibu Anita. Di sini aku ada di materi persamaan diferensial biasa menggunakan metode Hom. Persamaan diferensial biasa dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu persamaan diferensial biasa PDB atau dan persamaan diferensial parsial atau PDP. Di hal ini kita cuma membahas tentang persamaan diferensial biasa yang biasanya disimbolkan dengan X. Eh, Biasanya itu apa contohnya itu Y aksen plus X kuadrat plus Y kuadrat. Coba bebasnya itu X. PDB ini mempunyai banyak metode, yaitu salah satunya adalah metode Hon. Di sini juga ada metode Euler, Deret-Taylor, dan Huta bertingkat. Penyelesaian diferensial dengan metode Hon, perbaikan dari metode Euler yang kurang sempurna. Metode Hon juga sering disebut metode kota order 2. Metode ini merupakan metode yang paling sering digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan menggunakan metode numerik. Nah, di sini adalah langkah-langkah untuk menggunakan metode Hon. Yang pertama itu menentukan persamaan diferensial biasa yang akan diselesaikan. Yang kedua itu menentukan interval X yang akan digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Yang ketiga itu menentukan jumlah langkah yang akan diambil dalam interval X. Yang keempat itu inisialisasi nilai awal Y. Yang kelima itu mulai iterasi untuk setiap langkah I. Ini ada tahap-tahapannya. Yang keenam itu mengulangi langkah mencapai langkah terakhir N. Jadi tergantung banyak partisi yang akan kita masukkan. Yang ketujuh, setelah iterasi selesai, kita mendapatkan solusi pendekatan untuk setiap nilai X dalam interval yang telah kita tentukan. Nah, di sini ada fungsi persamaan diferensial biasa, yaitu dy per dx sin pangkat ax dikali akar bx ditambah c ditambah d pangkat cos dikali e pangkat x ditambah fy ditambah log g akar kosek pangkat hx I tambah y dikali I tambah y per X pangkat X tambah Y ditambah cos pangkat X dikali JX plus KXY ditambah sin pangkat L dikali MXY per N ditambah X pangkat LY ditambah cos pangkat O dikali PX dikurang Y. Dengan keterangan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P itu merupakan konstanta bebas atau konstanta sembarang. Nah, di sini kita masuk ke flowchart, di mana kita memulai dengan start, terus kita akan mendeklarasikan variabel, terus nanti kita akan eh,
apa memiliki dua pilihan, yaitu yang pertama memilih jumlah partisi atau yang kedua itu memilih galat atau error. Kalau dia milih pertama jumlah partisi dia ke sini, dia memilih galat atau error ke sini. Tetapi kalau else itu memilih selain satu atau dua, dia bakal ke sini dan mengulang ke sini. Oke. Kalau yang pertama nanti kita kalau kita memilih jumlah partisi, dia itu udah ditentuin x nolnya itu 0, y 0 itu 1, h itu 0,1 dan jumlah partisi itu 50 supaya kita itu nggak repot-repot untuk masukkan nilai itu lagi. Terus kalau dia pilih 2, nanti dia bisa masih masukin x nol itu berapa, y nol itu berapa, hanya itu berapa, dan untuk mencari galat atau error. Nanti dia kalau udah apa jumlah partisi ke sini, error ke sini, nanti dia bakal setelah dari ini dan setelah ini dia bertemu di sini, yaitu rumus kita tadi. Fungsi aku kan di sini ada ibaratnya itu kemana ya? Ini A, ini B. Jadi cuma A per B gitu ya. Nah, oh salah. Nah, nanti dia ini A per B. Ini power ya. Itu nanti kita nulisnya gini. Bacanya gini. Sin pangkat. Power kan power. Sin pangkat. SQRT C1. C1 itu nanti aku jelasin di program. Intinya dia itu A per B ini masukin rumus kita, fungsi kita ke dalam flowchartnya. Nah, ini kalau dia memilih jumlah partisi, dia bakal memilih kita boleh iterasi dengan nilai mutlak. Dan kalau dia memilih galat atau error, dia bakal ke sini untuk mencari galat atau errornya. Yang mutlaknya juga dan dia berakhir program. End. Gambar 6.1 ada flowchart program. Selanjutnya ada penjelasan flowchartnya. Yang pertama itu start, program dimulai. Yang kedua itu deklarasi variabel. Program mendeklarasikan sejumlah variabel seperti A, B, C sampai OP yang akan digunakan dalam proses proses perhitungan dan iterasi. Yang ketiga itu pemilihan menu Sep- seperti yang aku jelasin di sini tadi. Yang keempat itu inisialisasi variabel. Nih, nanti X nolnya itu 0, Y nolnya itu 1, H itu 0,01, dan jumlah partisinya itu 50. Yang kelima itu program menjalankan perulangan while. Jadi dia pakai while selama X itu lebih kecil daripada B. Keenam, perhitungan akhir, yaitu rumus yang aku bilang A per B tadi. Terus yang ketujuh itu menampilkan hasil pada output. Yang kedelapan itu N, yaitu mengakhiri program. Nah, selanjutnya kita di sini ada pseudocode fungsi P dbx, Y. Fungsi ini pseudocode itu sama kurang lebih sama kayak program, tapi dia itu kayak sebelum kita membuat program kita itu ada gambaran dulu, yaitu kita membuat pseudocode. Fungsi PDB X, Y. Fungsi ini adalah fungsi PDB yang digunakan menggunakan metode Hen. Ini menghitung suatu ekspresi kompleks berdasarkan input X dan Y, serta beberapa konstanta dalam array C. Nah, ini apa? Ini itu fungsi yang punya aku tadi. Fungsi punya aku tadi. Nanti kita tulis dalam bahasa program. Ini bakal aku jelasin penulisannya ketika program ya. Ini pembilang per penyebut, yaitu sama aja kayak A per B tadi. Selanjutnya ada fungsi hen.
X0 ya 0, N sama B. Fungsi ini mengimplementasikan metode Hon untuk memecahkan persamaan diferensial numerik dengan pendekatan. Fungsi ini melakukan iterasi untuk menghitung nilai solusi pada setiap langkah. Gitu. Nah, ini I-nya itu 0 sampai N itu yang kita tentuin. Jadi kalau kita pengen, maaf ya aku sariawan, kita pengen 50 partisi, dia bakal sampai N-nya itu 50 gitu loh. Eh, ini untuk prediksi nilai Y menggunakan metode Euler, selanjutnya ini eh, Y sama dengan Y plus setengah dikali H, ini itu kondisi nilai Y menggunakan metode Hund. Ini itu masih rumus ya. Terus Galatnya dikurangi Y Euler per Y itu untuk menghitung Galat, yaitu print IXY Euler egal itu untuk menampilkan hasil iterasi. X sama dengan X plus Y itu untuk update X. Untuk langkah berikutnya N4. Ini mengakhiri dan dia berulangan. Print nilai eksplorasi untuk X target sama dengan B adalah Y. Nah, itu untuk outputnya. Print itu kalau di pseudocode sama aja kayak cout di pemrograman. Terus fungsi ini memprediksi nilai solusi Y pada titik X menggunakan metode Hon dengan prediktor Euler. Fungsi ini juga menggunakan fungsi PDB untuk menghitung turunan pada setiap langkah. Fungsi galat. Fungsi ini digunakan untuk menghitung dan menampilkan galat numerik dengan metode Hon. Fungsi ini menghitung nilai solusi sampai galat mencapai nilai yang diinginkan atau error. Fungsi ini akan menghitung nilai Y dengan metode Hon, tapi menghentikan iterasi jika galat tercapai. Jika gagal tercapai di bawah nilai target error. Selanjutnya, fungsi ini juga digunakan untuk menghitung nilai solusi sampai error tertentu tercapai dengan menghitung galat setiap iterasi. Nah, ini adalah pesan code-nya. Ini untuk menghitung galat, sedangkan ini tadi untuk menghitung itu jumlah partisinya ya. Nah, kalau X lebih kecil daripada B, maka Y Euler sama dengan Y plus H dikali PDBX ya untuk prediksi nilai Y menggunakan metode Euler. Nah, ini Y sama dengan Y plus setengah dikali H dikali ini, itu untuk koreksi nilai Y menggunakan metode Hon. Galat sama dengan Y min Y Euler per Y, itu untuk menghitung galat. Selanjutnya, per IX Y Euler Y galat itu untuk menampilkan hasil iterasi. Kalau galat itu lebih kecil sama dengan error, EP itu error ya, maka break. Nah, jika galat lebih kecil atau sama dengan error, maka berhenti atau end if. X sama dengan X plus A itu untuk mengupdate X untuk langkah berikutnya. I sama dengan I plus 1 itu untuk iterasi ke langkah berikutnya. Jadi dia itu bakal step per step berkesinambungan gitu, berkelanjutan. Terus print nilai eksplorasi untuk error.
Selanjutnya ini kita memasuki fungsi main. Fungsi main titik masuk utama dalam program yang menangani input dari pengguna, pemilihan metode partisi atau galan, dan pemanggilan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk penghitungan numerik. Ini adalah fungsi utamanya ya. Fungsi main ini menangani input dari pengguna untuk konstanta, pilihan metode partisi atau galan, dan memanggil fungsi terkait. Fungsi ini juga menangani pilihan menu menggunakan switch, yaitu menggunakan cache, switch cache yang kita pelajari pada semester 2, di mana setiap pilihan menjalankan perhitungan yang sesuai. Nah, ini fungsinya. Print, masukkan nilai konstanta. For i sama dengan 0 to 15. 15 ini karena jumlah konstantanya itu kita ada 15. Nah, di sini kan kita pakai array. Di mana array itu memulainya itu dari 0, jadi kita ada 15 maksimalnya. Print, masukkan nilai konstanta CI, read CI, and for print. Print itu kayak pilih iterasi berdasarkan yang pertama partisi, yang kedua error. Yang kita jelasin tadi. Pilih input pilih. Switch pilih, jika dia memilih yang satu yaitu partisi, maka dia ini memanggil fungsi hen, terus dia udah mendeklarasi nih, X, X0-nya itu 0, Y0-nya itu 1, jumlah partisinya itu 5, hanya itu 0,01. Terus break. Kalau dia milih case kedua, yaitu berarti dia milih error. Yaitu nanti kita memasukkan nilai X0, memasukkan nilai Y0, terus memasukkan H, terus memasukkan input galat. Nah, default. Ini untuk kalau selain 1 sama 2, yaitu bakal ngeluarin kata-kata masukan salah. Jadi dia bakal kembali ke menu ke switch awal tadi, and switch, akhir switch. Nah, itu penjelasan pseudocode. Sekarang kita masuk ke perhitungan manual menggunakan angka kecil. Ini kan fungsi tadi. Nah, ini angka kecil. Angka kecil kan. Angka kecilnya ini udah kita tentuin. Nah, ini kita menghitung manual. Jadi di mana lebar H itu 0,01, X0-nya itu 0, Y0 itu 1, iterasinya itu ada 50. Ada 5. Total iterasi, ini, iterasi itu ada 5. Sebenarnya dia itu sama aja, tapi kalau semakin banyak iterasi, semakin dia mendekati, semakin tipis errornya. Pokoknya dia semakin banyak iterasi, semakin bagus. Nah, ini iterasi pertama, kita masukin X1-nya itu 1/500. Maka kita pakai rumus ini, rumus PDB, kita dapat Y10-nya itu 1,0074, Y11-nya itu kita mendapat 1,0074 ke belakang. Iterasi kedua sama aja kayak iterasi ke-1, tapi bedanya X2-nya itu 1/250. Nah, nah bedanya di sini. Kalau dia ini yang awal ini memakai X0, ini kan iterasi pertama dia memakai X0, iterasi kedua memakai X1, iterasi ketiga memakai X2. Untuk menghitung yang pertama ya, tapi kalau menghitung yang kedua, nanti total yang sebelumnya ditambahin total yang berikutnya gitu. Sampai kita mendapatkan 5 iterasi, yaitu Y-nya itu 1,0368263 dan seterusnya. Nah, ini aku akan menjelaskan running program.
Running program itu include async itu untuk library yang akan digunakan untuk mengakses input-output. Terus include meta library yang akan digunakan untuk mengakses operasi matematika. Terus include Gmate yaitu library yang digunakan untuk mengakses operasi matematika. Ya, terus include Windows H yaitu library yang digunakan untuk mengakses tampilan pada terminal. Terus using namespace std yaitu akses melalui directory std atau standar library. Integer C15 mendeklarasikan variabel dengan menggunakan array 15 value. Yang kayak aku jelasin tadi, konstanta aku kan A sampai P, di mana itu ada 16 huruf, ada 16 konstanta. Nah, kenapa dia C15? Kenapa nggak 16 aja? Karena array itu dimulai dari 0. Jadi, kalau ada 16 konstanta, berarti C-nya, C maksimal itu C15. Kalau ada 20 konstanta, berarti C maksimalnya itu ada 19, gitu. Terus ini double PDB, double X, double Y, ini untuk mendeklarasikan fungsi persamaan diferensial biasa dengan nama PDB memiliki parameter X-nya bertipe double. Nah, ini double eh, apa pembilang satu, ini penyebut satu. Nanti hasilnya penyebut dibagi pembilang. Nah, ini bacanya gini guys. Jadi kita kan ada A sampai P. Jadi A itu C0, B itu C1, C itu C2, D itu C3 dan seterusnya sampai akhirnya di P yaitu C15. Cara penulisannya gimana? Cara penulisannya kayak gini. Po itu power, ingat po itu pangkat. Jadi sin pangkat eh, B dikali X dikali eh A dikali A dikali X dikali akar SQRT itu satu ini B kan, akar B dikali X ditambah C, C2 ini C ditambah seterusnya. Ini tuh mengikuti fungsi gitu guys. Jadi hal yang harus diperhatikan yaitu ketika menulis fungsi di dalam codingan, karena dia itu emang agak ribet gitu nulisnya, nggak bisa sembarang gitu ya. Selanjutnya itu ada void hun, double x nol, double y nol, double l, double b, itu untuk mendeklarasikan prosedur metode hun dengan nama-nama hun dan memiliki parameter bertipe data, yaitu double x sama dengan x0, y sama dengan y0 untuk mendeklarasikan kembali x sebagai x0 dan y sebagai y0. Terus terus cout iterasi TP ini untuk tab X predictor, tab TY konektor, korektor, tab T error and lain itu membuat tampilan set baris keterangan iterasi dan hasil. Integer i sama dengan 0 itu untuk mendeklarasikan nilai awal untuk banyak iterasi dengan i awal 0. Terus double h sama dengan b min x per n itu untuk mendeklarasikan h sebagai titik lebaran yang akan digunakan untuk menggunakan persamaan mencari titik lebaran. Terus jika B itu lebih besar dari X, maka double Y Euler sama dengan Y dikali H dikali PDB X Y. Ini untuk mendeklarasi awal persamaan numerik menggunakan Euler metode. Y sama dengan Y ditambah setengah dikali H dikali PDB X Y ditambah PDB H PDB X ditambah HY Euler. Ini untuk deklarasi selanjutnya dengan numerik Hund. Metode sebagai lanjutan perhitungan dari Euler untuk mendekati nilai sejati. X sama dengan X plus H untuk mendeklarasi X selanjutnya dengan operasi sebelumnya terpenuhi pada perulangan.
Selanjutnya ada void galat, double x nol, double y nol, double h, double error, yaitu untuk pendeklarasian prosedur galat dengan nama galat dan memiliki parameter bertipe data double x nol, y nol, h error. Terus double x sama dengan x nol, y sama dengan y nol, EP itu error. Ini untuk mendeklarasikan kembali X sebagai X0, Y sama dengan Y sebagai nol, dan EP itu sebagai error. Ini si auto untuk merubah tampilan. Terus integer I sama dengan 1, ini untuk pendeklarasian nilai awal. Banyak iterasi I awal itu 1. Jika X itu lebih kecil daripada I, itu menggunakan pertemuan kondisi X lebih kecil daripada B, di mana ketika X awal lebih kecil dengan X target yang didefinisikan dengan variabel Y. Selanjutnya, double Y Euler sama dengan Y ditambah H dikali P dbx Y, deklarasi persamaan numerik menggunakan metode Euler. Selanjutnya, Y sama dengan Y plus setengah dikali H dikali P dbx Y ditambah P db H X ditambah H Y Euler untuk perhitungan, lanjutan perhitungan Euler yang mendekati nilai sejati. Ini X sama dengan, selanjutnya X sama dengan X plus H, ini untuk pendeklarasian X selanjutnya setelah operasi. Selanjutnya double galat, Y sama dengan Y min Y Euler per Y, ini untuk memanggil kembali hasil operasi dari Euler dan Hahn untuk menghasilkan galat atau error menggunakan galat interaktif. Ini si output untuk membuat output pada program. Terus eh, kalau error itu lebih besar atau sama dengan galat, itu maka break, yaitu nggak continue gitu, membuat kondisi di mana jika error lebih kecil atau sama dengan galat, maka program akan berhenti dan mencetak output. I plus plus ini untuk mengulang iterasi, untuk memperbanyak iterasi. Ini si auto untuk hasil numerik dengan menggunakan galat. Nah, ini main untuk fungsi utama running program yang sudah didefinisikan sebelumnya, integer pilihan untuk pendeklarasian variabel untuk case, char const A untuk pendeklarasian variabel konstanta bertipe data char dengan nilai awal A. Selanjutnya itu untuk pendeklarasian ulang variabel, selanjutnya menggunakan looping for. Selanjutnya, jika kondisi di atas terpenuhi, maka program mencetak masing-masing konstanta dan array dideklarasikan sebelumnya yang diulangi dengan variabel i yang di looping. Konstanta plus plus ini untuk variabel konstanta dan deklarasi go dengan nama nama ulang. Ini cout untuk menampilkan output, cout untuk tampilan pilihan, cout untuk tampilan masukan. Ini switch untuk parameter variabel pilihan Q1 untuk kalau milih Q1 maka dia langsung memanggil fungsi Hun tadi. Nah, selanjutnya kalau dia milih case 2 maka nanti kita bakal disuruh masukin X0, disuruh masukin Y0, suruh masukin H, disuruh masukin errornya itu berapa, terus kalau terpenuhi dia akan memanggil galat, misi galat, terus break. Default itu kalau memilih antara selain satu atau dua, maka dia akan masukkan salah dan tulang itu kembali ke opsi awal. Nah, selanjutnya ini ada perbandingan hasil program dalam web.
Ini aku udah nentuin angka kecil dan angka besarnya. Angka kecilnya itu ini hasil angka kecil kalau dicari dari codingan, ini angka besar kalau angka kecil kalau dicari pada web, ini angka besar dicari pada codingan, ini angka kecil kalau dicari pada web. Dan kesimpulannya, ya aku udah buat tabel kesimpulannya, kita tambah warna biar lebih menarik. Nah, kesimpulannya perbandingannya itu tipis ya kalau angka besarnya itu 0,01 dan angka kecilnya itu 0,000. Ini sangat tipis dan bisa dibilang program ini sudah optimal gitu. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau penyimpulkan pada perkataan. Semoga saya mendapat nilai A. Maaf kalau selama aku ngejelasin ada kata yang belibet-libet gitu ya. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.